selamat pagi semua. Gimana keadaan kalian? Pasti anak-anak dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, kita harus membaca Alkitab dulu. Jangan lupa ya. Nah, pembacaan pada hari ini ada di Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Allah dalam sidang ilahi, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan tidak memihak kepada orang fasik? Selah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Oke, kita lanjut ya di dalam Amsal 17 ayat 6 sampai 8. Ayo kita baca semua. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Oke, saat ini siapa sih yang ingin menjadi anak-anak yang kebanggaan orang tuanya? Pasti di sini anak-anak mau ya menjadi anak-anak yang dikasihi oleh orang tua kalian. Nah, di dalam satu ayat ini kita lihat adalah mahkota orang tua adalah anak cucu. Siapa yang di sini ingin menjadi anak yang baik, anak yang dibanggakan oleh orang tua? Tentu semua pasti mau kan menjadi anak-anak kesayangan dari orang tua. Nah, kenapa di sini dikatakan mahkota? Mahkota adalah barang yang sangat berharga yang ditaruh di atas kepala manusia. Mahkota nggak mungkin kan ditaruh di bahu atau ditaruh di dada, ditaruh di kaki apalagi. Nah, mahkota adalah memiliki tempat yang teristimewa, yaitu di atas kepala. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang baik, menjadi kebanggaan orang tua. Gimana sih caranya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang baik dan dibanggakan oleh orang tua, Tante? Caranya yang pertama adalah satu, kita harus hidup taat dan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, pasti akan terpancar dalam setiap tingkah laku kita. Menjadi anak yang baik, dengar-dengaran, rajin, suka membantu orang tua. Pastilah orang tua akan menjadi senang, jadi gembira, dan jadi bangga karena anak-anak mereka sangat mengasihi mereka. Nah, tips yang kedua, gimana sih menjadi kebanggaan orang tua, Tante? Apalagi menjadi kebanggaannya Tuhan ya. Yang kedua adalah kita tidak boleh hidup yang hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apa aja? Banyak yang bertentangan dengan firman Tuhan. Menjadi anak yang nakal, anak yang males, anak yang gak denger-dengeran, anak yang membantah orang tua, anak yang suka marah-marah sama orang tua, berbohong, sikap-sikap yang tidak disukai oleh Tuhan, sikap-sikap yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pastilah orang tua, anak-anak yang di rumah pasti akan kecewa, pasti akan sedih. Kalau anak-anak nakal, anak-anak nggak nurut, pasti orang tua akan sedih. Siapa sih di sini yang mau orang tuanya sedih? Nggak ada kan? Nggak ada yang mau kan? Nah, oleh karena itu kita harus hidup sesuai dengan apa? Firman Tuhan.
kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, pasti Tante jamin anak-anak pasti akan menjadi anak yang sangat dikasih orang tua, anak yang lebih dikasihi oleh Tuhan. Oke, janji ya, jadi anak yang baik ya, anak yang taat sama orang tua, terlebih sama Tuhan. Oke, sekian renungan firman